Sejarah Kerajaan Labala pada masa sebelum pemerintah Raja Kiwan Mayeli. Kerajaan Labala terletak di arah selatan Kabupaten Lembata. Menurut sejarah, Kerajaan Labala masuk dalam komunitas Kerajaan Solor Watan Lemah, yaitu Kerajaan Terong, Kerajaan Lamahala, Kerajaan Lohayong, Kerajaan Lamakera, dan Kerajaan Labala. Sujudin R. Mayeli mengatakan beliwa Labala awal mulanya berasal dari 8 batan. Ketika terjadi belebu-lebu pada abad ke-16, maka raja beserta penduduknya secara besar-besaran meninggalkan pulau 8 batan untuk menyelamatkan diri. Mereka menelusuri melalui jalur laut menuju ke arah barat sebagai tempat persinggahan pertama raja dan sebagian masyarakat adalah Lewanuba. Melihat perkembangan kampung Lewanuba yang begitu pesat sehingga banyak Lewa mulai bertanyaan apa keistimewaan dari kampung Lewanuba sehingga begitu besar, makmur dan disegani. Berawal dari rasa ingin tahu, itulah maka terjadi perang antara Paji dan Demon. Dalam peperangan itu, kampung Lewanuba sulit untuk dikalahkan, sehingga para musuh mulai tahu letak kelemahan dari kampung Lewanuba. Pada saat itu, seorang pemuda bernama Halisele membocorkan rahasia kekuatan dari Lewanuba yang terletak di nama Tuke, yang dijaga oleh seekor kerama. Kerama tersebut akhirnya dibunuh sehingga Lewanuba di bumi hanguskan oleh musuh. Raja dan masyarakat pindah dan membeli tanah milik orang Lewa Koba. Dengan menggunakan Blaung Poto, kerajaan Raja Mayeli memutuskan untuk pindah ke tempat baru dan tempat baru tersebut banyak ditumbuhi Kajobala dan Kajoledo sehingga kampung itu diberi nama Labala. Setelah perkembangan kerajaan Labala dalam bingkai pemerintahan kerajaan, Raja Mayeli meninggalkan dunia sehingga tongkat pewaris kerajaan diteruskan oleh keturunan raja. Baharudin R. Mayeli mengatakan beliwa kerajaan Labala berturut-turut dipimpin oleh beberapa raja, seperti Raja Mayeli sebagai raja pertama kerajaan Labala, Raja pada Mayeli, Raja Sere Raja Kiwan Gelu Ama atau Raja Kiwan Mayeli atau sering dikenal Raja Atega 1879 sampai 1897, Raja Baha Mayeli 1897 sampai 1926 dan Raja Ibrahim Baha Mayeli tahun 1926 sampai 1945, dikenal sebagai raja terakhir yang memerintah kerajaan Labala. Dari informasi yang diperoleh, kerajaan Labala awal mulanya berasal dari Lepabatan. Ketidak terjadinya blebu-lebu atau tsunami pada abad ke-16, raja beserta penduduknya secara besar-besaran meninggalkan pulau Lepabatan untuk menyelamatkan diri menelusuri jalur laut menuju arah barat. Persinggahan pertama raja dan sebagian masyarakat adalah Leonuba atau Tanjung Leo Raja. Karena adanya konflik yang terjadi sehingga raja dan masyarakat pindah membeli tanah milik orang Leo Koba atau sekarang Leo Raja menggunakan Blaung Poto atau anting adat dan membangun kerajaan Labala di sana. Kerajaan Labala berturut dipimpin oleh beberapa raja, yaitu Raja Mayeli, Raja pada Mayeli, Raja Sare Mayeli, Raja Kiwan Mayeli, Raja Baha Mayeli, dan Raja Ibraun Mayeli sebagai raja terakhir kerajaan Labala. B. Sejarah kerajaan Labala pada masa pemerintahan Raja Kiwan Mayeli. Dalam tradisi pemerintahan kerajaan biasanya pergantian raja dilakukan secara turun-temurun. Ketika raja yang memerintah sudah tua atau sudah meninggal, maka salah seorang putranya harus naik tahta. Apabila tidak ada pewaris dari raja, maka orang yang memiliki hubungan kerabat terdekat raja yang memiliki karisma kepemimpinan biasa dinobatkan menjadi raja. Sujudin R. Mayeli atau 68 tua adat suku Mayeli mengatakan bahwa Raja Kiwan Mayeli bernama asli Kiwan Gelu Ama merupakan keturunan dari raja yang berasal dari suku Lamarongan Retapukan karena beliau adalah anak sulung yang memiliki karisma kepemimpinan. Istrinya bernama Letek Soap dari salah satu suku di kerajaan Labala. Anaknya Baha Mayeli merupakan putra tunggal penerus kerajaan dua putri Nogo Gunung dan Lein. Pada masa setelah pemerintahan Raja Sare pada
tahun 1879, putusnya silsilah keturunan sehingga kesepakatan para tokoh-tokoh adat semua memiliki pengganti Raja Labala, tetapi ditilik dari darah, yang sama artinya sesama dari keturunan darah raja. Akhirnya, kesepakatan semua tua-tua adat dan masyarakat untuk menobatkan Kiwan Mayeli atau Kiwan Gelu Ama sebagai raja kerajaan Labala selanjutnya. Setelah Kiwan Mayeli dinobatkan menjadi raja, beliau tidak langsung menguasai kerajaan Labala karena harus mengikuti upacara adat kurban, yaitu kerbau dan juga dibuat geletek kera atau nasi selamat. Setelah semua sudah dipersiapkan dan ditentukan waktunya, dibunuhlah Baharuddin Mayeli atau 60 keturunan kerajaan mengatakan bahwa Raja Kiwan Mayeli atau Kiwan Gelu Ama merupakan seorang kebelen atau pembesar dari suku Lamaronga. Kiwan Gelu Ama dinobatkan menjadi raja kerajaan Labala selanjutnya karena terputusnya silsilah dari keturunan Raja Sare Mayeli. Kiwan Gelu Ama diangkat menjadi raja berdasarkan kesepakatan dari tua-tua adat di kerajaan Labala atas dasar garis keturunan darah raja dan karisma kepemimpinan yang dimilikinya. Kiwan Gelu Ama memerintah kerajaan Labala setelah dibuatnya upacara adat dengan mengubah nama menjadi Kiwan Mayeli. Setelah berakhirnya pemerintahan Raja Sare, terputusnya silsilah kerajaan karena tidak ada penerus kerajaan. Maka diangkatnya Kiwan Mayeli atau Kiwan Gelu Ama yang merupakan seorang kebelen atau pembesar suku Lamarongan untuk melanjutkan tahta pemerintahan di kerajaan Labala. Hadi Kasmin atau 60 kepala desa Leworaja mengatakan Raja Kiwan Mayeli bukanlah keturunan asli dari suku Mayeli. Beliau berasal dari suku Lamarongan, kerabat terdekat dari suku Mayeli. Raja Kiwan Mayeli diangkat menjadi raja karena memiliki garis keturunan darah raja dan memiliki karisma sebagai pemimpin atas dasar hal tersebut. Para tua-tua adat sepakat menobatkan Kiwan Mayeli sebagai raja selanjutnya di kerajaan Labala dan secara resmi dibuat ritual adat oleh paranormal sebagai bentuk pengukuhan. Raja Kiwan Mayeli bukan dari keturunan asli suku Mayeli yang memerintah kerajaan Labala. Raja Kiwan Mayeli berasal dari suku Lamarongan, namun karena karisma kepemimpinan yang dimiliki oleh Kiwan Mayeli, dia diangkat menjadi raja kerajaan Labala oleh para tua-tua adat. Dari informasi yang diperoleh bahwa kerajaan Labala pada tahun 1879 sampai 1897 pernah dipimpin oleh seorang raja yang berasal dari suku Lamarongan, bukan dari keturunan asli suku Mayeli. Karena keturunan darah raja dan juga karisma kepemimpinan yang dimiliki Kiwan Gelu Ama, maka beliau diangkat menjadi raja di kerajaan Labala. Kiwan Gelu Ama diangkat oleh para tua-tua adat di kerajaan Labala dan dilantik menjadi raja. Setelah resmi menjadi raja, Kiwan Gelu Ama mengubah namanya menjadi Raja Kiwan Mayeli, mengikuti suku asli dari keturunan kerajaan sebelumnya. Dengan demikian keturunan yang memerintah dan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan kerajaan Labala selanjutnya adalah bukanlah dari keturunan asli dari suku Mayeli yang memerintah kerajaan Labala. 2. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Raja Kiwan Mayeli. Pada masa pemerintahan Raja Kiwan Mayeli tahun 1879 sampai 1897, ada sejumlah kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Raja Kiwan Mayeli untuk membangun wilayah kerajaan Labala. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: A. Kebijakan di bidang politik. Struktur pemerintahan di kerajaan Labala pada masa pemerintahan Raja Kiwan Mayeli tidak berubah seperti raja-raja sebelumnya. Pada masa pemerintahannya, struktur pemerintahan kerajaan Labala sudah tertata begitu rapih, seperti raja sebagai penguasa kerajaan, kapitan, panglima perang, kabelen, lewo, kepala kampung, dan ribu ratu rakyat.
Untuk mengatur pemerintahannya, Raja Kiwan Mayeli juga mengangkat beberapa suku sebagai pembantu raja dalam menjalankan pemerintahan. Suku-suku tersebut antara lain suku Lama Blawa, Lama Rongan, Mayeli Antulangun. Sebagai penguasa tunggal, wilayah kekuasaan Kerajaan Labala cukup luas, meliputi seluruh wilayah ATD yang terdiri dari 18 kampung. Luas tanah sampai pada wilayah Nuhanela, Wulandoni. Perbatasan dengan wilayah Kerajaan Larantuka. Pemerintahan Raja Kiwan Mayeli berakhir ketika tahun 1897 terjadi bencana Bura-Blele atau penyakit kulit yang mewabah di Kerajaan Labala, sehingga Raja Kiwan Mayeli menceburkan diri ke laut dan menghilang. Tahta kerajaan beralih ke putra mahkota, yaitu Raja Baha Mayeli. Seiring perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia, masyarakat Labala tidak lagi menggunakan sistem pemerintahan kerajaan. Akan tetapi, keberadaan Kerajaan Labala dan keturunannya masih diakui dan memiliki peran penting seperti dalam setiap urusan-urusan ritual adat di Labala. B. Kebijakan di bidang sosial. Kondisi sosial Kerajaan Labala pada masa pemerintahan Raja Kiwan Mayeli sangat aman dan tentram. Rakyat hidup saling rukun, penuh dengan toleransi. Raja Kiwan Mayeli sangat menjunjung tinggi nilai toleransi. Rakyat Labala menganut kepercayaan leluhur, yaitu kepercayaan pada wujud tertinggi Lera, Wulan Tanah Ekan, Tuhan Langit dan Bumi. Sehingga perkawinan juga antar sesama suku atau internal suku. Dinamika sosial yang sering terjadi di masyarakat seperti konflik antar nelayan dan di pantai dan masalah tapal batas di daerah pedalaman diatasi dengan baik oleh pejabat kerajaan-kerajaan Labala. Pada masanya menganut agama kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme dan dinamisme tetap ada di masyarakat Labala hingga saat ini. Selain itu, masyarakat Labala juga mulai menerima agama-agama modern seperti agama Katolik dan Islam. Di bekas Kerajaan Labala sekarang, mayoritas masyarakat menganut agama Katolik. Sedangkan di pusat Kerajaan Labala, masuknya agama Islam ketika Raja Baha Mayeli mulai belajar Islam dari putra mahkota untuk studi Islam di Alor, dan setelah kembali maka Kerajaan Labala resmi menganut agama Islam. C. Kebijakan di bidang kebudayaan. Pada saat yang bersamaan, Kerajaan Labala sudah memiliki beragam budaya lokal yang masih dijaga eksistensinya hingga saat ini. Budaya asli masyarakat Labala seperti tari Homang Hedung, Urilele, dan tema Lagadoni. Selain bidang kesenian, bahasa yang digunakan adalah bahasa Lama Holot. Dengan sistem kepercayaan masyarakat adalah animisme dan dinamisme. Sistem pengetahuan tradisional seperti perhitungan bulan berdasarkan benda-benda langit, serta pengetahuan tentang hari he atau ritual sebelum bertani dan nelayan dengan menggunakan teknologi yang tergolong sederhana seperti bero atau perahu kecil. Tombak yang terbuat dari bambu. Dengan teknologi yang tergolong sederhana, perkembangan berbagai jenis budaya lokal masyarakat Kerajaan Labala yang digunakan pada zaman kerajaan masih dijaga eksistensinya hingga saat ini. Masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat Labala sekarang, seperti tarian Hama Hedung, Urelele Lagodi, dan saat ini sudah mulai muncul berbagai jenis tarian lainnya. Bahasa Lamokolat juga sudah berkembang dengan versi masing-masing kampung, serta teknologi sederhana seperti perahu kecil masih ada meskipun di zaman teknologi yang semakin baik. Kebijakan di bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi merupakan salah satu kebijakan yang menjadi perhatian utama dari Kerajaan Kiwan Mayeli dari beberapa kebijakan yang diterapkannya. Pada masa Kiwan Mayeli menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Solor Watam Lema, Islam Lima Pantai, khususnya di bidang perekonomi. Pedagang-pedagang kecil dari Kerajaan Solong Watam Lema datang dan berdagang di pasar barter Kerajaan Labala. Barang-barang yang dibarter pada saat itu seperti pedagang dari Kerajaan Lamahala menjual parang dan tofu, perlengkapan pertanian, dan pedagang dari Kerajaan Lamakera, kapur dan ikan. Semua itu akan dibarter dengan hasil-hasil kebun dari Kerajaan Labala. Berkat kebijakan yang diterapkan oleh Raja Kiwan Mayeli pada masa pemerintahannya di wilayah bekas Kerajaan Labala sekarang banyak ditumbuhi oleh tumbuhan umur panjang,
Sistem perdagangan yang dahulunya masih barter sekarang sudah menggunakan sistem uang. Kehidupan ekonomi masyarakat laba-laba pada masa lalu bersifat homogeni. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, sedangkan selebihnya sebagai nelayan. Seiring berkembangannya zaman, kehidupan ekonomi masyarakat laba-laba saat ini sudah bersifat heterogen di mana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat bekerja sebagai petani, nelayan, jasa, contohnya seperti supir dan ojek, dan pegawai, PNS, dan honor. Yeah, Bobby Valentino.